Hujan deras yang menerjang wilayah Bergas, Kabupaten Semarang, menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menerjang permukiman warga. Derasnya aliran air menyebabkan 10 rumah terdampak, dipenuhi material bantuan, batuan, dan lumpur. Pertama, mari kita pahami apa itu banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering. Akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Terdapat beberapa jenis-jenis banjir, di antaranya adalah banjir luapan sungai, banjir luapan laut atau banjir rob, banjir bandang, dan banjir genangan. Selanjutnya, apa sih penyebab banjir? Jadi, banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terdiri dari curah hujan tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibanding muka air laut, dan juga global warming. Yang kedua, ada faktor non-alam. Faktor non-alam meliputi saluran air tersumbat sampah, membuang sampah ke sungai, tanggul sungai jebol, dan penggundulan hutan tanpa reboisasi. Banjir berdampak negatif pada kehidupan manusia. Pertama, dalam aspek kesehatan, banjir menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit diare, demam berdarah, penyakit leptosirosis, ispa, penyakit kulit, dan penyakit saluran pencernaan. Kedua, dalam aspek lingkungan, banjir dapat merusak ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan lahan basah. Hilangnya habitat bagi berbagai spesies tanaman dan hewan, membawa sampah atau limbah dari rumah, industri, dan pertanian, dan dapat menyebabkan pencemaran air. Ketiga, dalam aspek infrastruktur, banjir dapat merusak infrastruktur seperti rumah, jembatan, jalan, dan fasilitas publik, dapat mengganggu jalannya transportasi darat, air, dan udara, serta mempengaruhi mobilitas orang dan barang karena banjir. Keempat, dalam aspek ekonomi, banjir dapat mengganggu aktivitas ekonomi, menyebabkan kerusakan pada properti pribadi, bisnis, dan industri, serta mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Dan yang kelima, dalam aspek sosial, banjir dapat menyebabkan korban jiwa, melukai banyak orang, serta menyebabkan korban mengalami kesulitan sosial dan emosional. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan bencana banjir. Yang pertama, ada pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua, memperbanyak lahan penyerapan air. Yang ketiga, hindari pembangunan rumah di pinggir sungai. Yang keempat, rutin membersihkan saluran air. Yang kelima, lakukan program tebang pilih dan reboisasi. Setelah kita tahu dampak dan upaya pencegahan banjir, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Dengan tindakan-tindakan kecil kita dapat mencegah banjir dan melindungi rumah kita bersama. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.